Jadi anjingnya udah dapetin biawaknya, tapi biawaknya terus nyerang. Jadi tadi saya pikir anjingnya tuh cuma mau gonggong aja buat nakutin biawaknya, ternyata enggak. Tuh, seneng banget tuh mereka tuh. Itu Pak, ada yang ketinggalan Pak. Ayo Pak. Nih, namanya dogolan. Dogolan itu belalang yang belum keluar sayapnya. Oh, udah keluar, Mas. Oh, udah keluar tapi dikit. Tuh. Ini saya baru tahu loh, Mbak. Bunga mawar bisa diolah jadi makanan dan minuman. Jawa Tengah menyimpan ragam aktivitas masyarakat yang seru untuk diikuti. Segara Anakan di Cilacap, Jawa Tengah menjadi destinasi petualangan saya kali ini. Kekayaan alam di Indonesia nggak ada habisnya untuk dieksplor. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Yoto dan Mas Agus mau berburu salah satu predator yang ada di hutan bakau Segara Anakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Segara Anakan menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Biawak salah satunya. Dengan menggunakan anjing, perburuan biawak pun dimulai. Sampai di lokasi, insting anjing langsung berjalan. Binatang yang menjadi target langsung diburu. Jadi kita ngikutin arah anjingnya pergi kemana mereka pergi, pokoknya kita ikutin terus. Tak hanya di daratan, anjing-anjing ini mencari biawak dengan cara mengendus hingga masuk ke perairan. Jadi kalau biawaknya udah masuk ke air, anjingnya tuh susah ngedapetinnya karena aroma dari biawaknya tuh udah nggak kecium ya Pak. Lolongan anjing sudah terdengar. Itu tandanya hewan buruan sudah terendus. Tak mudah bagi saya untuk mengikuti pergerakan anjing-anjing ini. Keluar masuk dalam lumpur merupakan tantangan tersendiri buat saya. Jadi begini caranya nyari biawak. Anjingnya itu lewatin air yang ada lumpurnya. Jadi susah ngejarnya, capek banget. Lolongan anjing semakin kuat terdengar. Menandakan hewan buruan sudah didapatkan. Pak Marioto pun segera mengejar biawak. Segara Anakan merupakan rumah bagi para biawak-biawak. Tak heran dalam sekali berburu, para pemburu biawak bisa mendapatkan banyak hasil buruan. Dan biawak kedua kembali kami dapatkan. Jadi anjingnya udah dapetin biawaknya, tapi biawaknya terus nyerang. Kali ini biawaknya lebih besar dari yang pertama. Biawaknya pun lebih agresif dan melawan ketika hendak ditangkap. Jadi tadi saya pikir anjingnya tuh cuma mau gonggong aja buat nakutin biawaknya, ternyata enggak. Anjingnya tuh menunggu momen waktu biawaknya nggak noleh ke anjingnya, langsung digigit di bagian lehernya. Biawak merupakan salah satu kadal terbesar di dunia. Sebanyak 53 spesies biawak teridentifikasi di seluruh dunia. Dan 40% dari spesies biawak ini terdapat di Indonesia. Sebelah sini Pak. Terus. Digigit Pak. Wah, dapat besar. Wow. Jalanannya berlumpur, jadinya susah. Orang jalan sendiri aja nih tanpa bawa biawak. Itu jalannya susah banget, apalagi bawa biawak. Mas yuk. Mana Pak? Wah, dapat ya. Ini Pak. Wow, berat banget. Ini besar banget. Berapa kilo nih Pak? Wow. 5 kilo lebih.
Ini harus hati-hati karena liur dari biawak ini mengandung bakteri. Meskipun terasa berat bagi saya dalam mengikuti perburuan ini, namun saya merasa puas karena mendapatkan hasil yang sepadan. Nih, kita udah dapetin biawaknya ada 3, ada yang besar, ada juga yang kecil. Ini bisa diapain Pak biasanya di sini? Biasanya bisa dibikin minyak, juga bisa dimasak di rica-rica. Dimasak. Oh gitu. Yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Biawak yang udah kita dapetin mau kita olah jadi rica-rica. Dan biasanya rica-rica itu kalau di Jawa pedes ya Mas ya? Pedas, ya. Mantep nih kayaknya. Biawak yang diolah menjadi rica-rica hanya dagingnya saja. Sementara untuk gajinya bisa dimanfaatkan sebagai minyak biawak. Seperti biasa, saya kebagian untuk menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan cabai. Udah mendidih Bu minyaknya? Udah bisa dimasukin? Bisa. Oke, cemplungin ya Bu. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan serai. Cemplungin ya Bu. Terus diaduk-aduk. Daging biawak kemudian dimasukkan. Dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit, rica-rica biawak pun sudah matang. Nah ini nih udah mateng karena dagingnya udah berubah warna dan bumbunya udah mengental. Yuk makan yuk. Enak banget ya Mas. Iya, enak. Rasanya tuh kayak daging sapi, bahkan teksturnya pun kayak daging sapi. Cuman agak berminyak karena biawak ini kalau dimasak itu mengeluarkan minyak sendiri ya Mas ya. Iya. Enak Mas, nambah lagi. Gampang lah. Nambah lagi nih. Nah, Masnya suka nih. Lahap banget Suka Mas. kalau ada nasinya enak lagi. Wah, Daging biawak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. ternyata selain rasanya yang enak, daging biawak ini bisa untuk mengobati alergi dan juga untuk penambah stamina. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bebek merupakan sumber protein hewani yang baik untuk dikonsumsi. Tak hanya dagingnya, telurnya pun juga baik untuk kesehatan. Setiap pagi sehabis memanen telur, bebek langsung diangon di persawahan sekitar kandang. Bebeknya langsung berenang karena mereka mau cari makan. Seru banget tuh mereka tuh. Sawah merupakan tempat yang disukai bebek, karena di tempat seperti inilah banyak ditemukan makanan. Jadi bebeknya ini kalau nggak dijagain, kadang juga bisa hilang. Mereka tersesat mungkin ya Pak? Oh, keluar dari ini gerombolannya. Sistem angon seperti ini merupakan cara yang efektif bagi para peternak bebek. Bebek akan lebih sehat karena mendapatkan pakan organik. Tuh, seneng banget tuh mereka tuh. Itu Pak, ada yang ketinggalan Pak. Ayo Pak. Lalu. Jadi ini kita bekerja sama, bapaknya jagain sebelah sana dan saya sebelah sini. Dalam mengangon, kita harus jeli melihat bebek. Jangan sampai ada bebek yang tertinggal dari rombongan. Coba bingung dia Pak. Ini yang kecil ketinggalan terus dari tadi nih. Jadi kadang kalau pas lewat kegalengan, yang kecil itu nggak bisa ikut lompat. Jadi kadang ketinggalan. Angon bebek bagi saya membutuhkan stamina yang kuat. Karena saya harus berlarian di air dan lumpur untuk mengejar bebek agar tetap di rombongannya. Ini namanya angon bebek sambil olahraga. Karena cukup berkeringat nih.
Bapaknya jagain sebelah sana dan saya sebelah sini. Pinggir tuh mas, lari tuh. Senang banget tuh bebeknya, yuk. Pak, ntar kabur nggak Pak ke sana Pak? Ya ayo Pak, dikejar. Jadi biasanya kalau angon bebek gini dilakukan 1 atau 2 orang. Ini 2 orang aja udah capek banget. Apalagi kalau sendirian. Karena harus ada yang jagain sebelah sana. Senang banget tuh bebeknya, yuk. Jadi biasanya angon bebek itu mulainya jam 7:30 dan mereka akan pulang ke kandang sendiri pada jam 11. Siang sehari setelah diangon dan bebek-bebek ini sudah mendapatkan makanan, berarti waktunya untuk kembali ke kandang. Nah, bebeknya udah masuk kandang tuh. Terus kita udah angon bebek. Sekarang saya mau ngicipin makanan khas dari Cilacap. Apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah capek berlarian mengejar bebek, saatnya saya untuk menikmati kulinernya. Nih, kita mau bikin masakan khas dari sini, yaitu ndok bleduk. Dan bebeknya nanti mau dibikin apa, Bu? Berkecek ya, Bu? Unik ya namanya. Berkecek merupakan makanan khas dari Cilacap. Hampir mirip dengan rica-rica, namun berkecek lebih manis dan lebih khas makanan Jawa. Selain bebek, berkecek juga bisa dari ayam ataupun ikan. Ini berapa lama, Bu, masaknya? 30 menit udah. Waduh, lama ya, Bu? Iya. Saya udah keburu lapar. Tadi habis ngejar-ngejar bebek. Tapi apinya harus besar ya? Setelah memasak berkecek, saya kemudian memasak endok bleduk. Tidak susah untuk membuat endok bleduk. Telur bebek hanya ditutup dengan tanah, kemudian dibakar. Jedor apa? Pecah. Oh, pecah. Nih, jadi harus dikasih tanah liat supaya nggak jedor. Setelah telur sudah dilapisi tanah, waktunya kita bakar. Nih, sekarang telurnya mau dibakar. Saya takut kalau pecah, Bu. Sebelah sini ya, Bu? Ya. Ini udah matang, Bu? Ya. Oh, ini gosong. Loh, ini nih pecah, Bu? Kurang tebel tadi. Oh, jedor. Oke, telurnya udah matang. Sekarang waktunya makan-makan. Yuk, Bu. Nih, saya mau cobain yang tadi jedor. Tapi kayaknya kosong nih, Bu. Iya, kosong. Udah keluar sih. Udah keluar ya? Iya, tapi kan ada yang sisa. Oh, tapi katanya ibunya yang jedor ini malah yang rasanya lebih gurih ya, Bu ya? Iya. Daging dan telur bebek memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada ayam, sehingga sangat baik untuk kekebalan tubuh kita. Namun, daging bebek juga memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang lebih tinggi, sehingga ada baiknya tidak dikonsumsi secara berlebih. Ndok bleduk dan berkecek dimakan bareng-bareng nih, rasanya enak banget kayaknya ya, Bu. Yuk langsung makan aja. Daging bebeknya tuh enak banget. Jadi teksturnya itu kenyal dan bumbunya tuh berasa banget. Dia meresap sampai ke daging-dagingnya. Sekarang saya mau cobain juga ndok bleduknya yang udah jedor tadi ya, Bu. Enak juga. Jadi dia lebih padat daripada telur rebus. Iya. Dan rasanya lebih gurih juga. Enak. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Pepatah inilah yang cocok untuk petualangan saya kali ini. Saya udah berada di daerah Menggoro bersama Pak Min, Pak Yanto, dan Mas Oki mau cari dogolan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat musim penghujan seperti inilah, belalang muda atau dogolan mulai muncul di hutan jati Gunung Kidul. Dogolan ini hidupnya masih di atas pohon. Mereka memakan daun jati yang masih muda. Kemana Pak? Ini Pak?
Oh iya itu. Mau naik. Wah, Pak Amin udah mau naik tuh. Udah kelihatan po Pak? Dari bawah emang kelihatan? Ya, samar-samar. Samar-samar. Oh, jadi kalau dari bawah tuh kelihatannya cuman bayangannya doang tuh. Tapi pokoknya kalau daun jatinya udah digigitin gitu berarti ada ya Pak ya? Tak membutuhkan waktu lama, setelah ranting digoyang, dogolan pun berjatuhan. Nih namanya dogolan. Dogolan itu belalang yang belum keluar sayapnya. Oh udah keluar Mas? Oh udah keluar tapi dikit tuh. Dia belalangnya masih muda. Dogolan yang memiliki nama latin Phalangia nigricornis ini adalah belalang kayu yang masih muda. Usianya masih sekitar 2 bulan. Dogolan belum mempunyai sayap sehingga belum bisa terbang. Setelah dewasa, dogolan akan berubah warna menjadi coklat. Dan saat dewasa inilah dogolan turun ke perkampungan dan menjadi hama bagi warga. Nih, kalau datang ke sini waktu musim hujan kayak sekarang nih, tepat banget. Karena itu artinya musim dogolan. Aduh, dan usianya itu mereka sekitar 2 bulanan. Kalau lebih dari 2 bulan, nanti udah keluar sayapnya, lebih susah lagi. Ah, gigit ya Mas ya? Aduh, kok gigit sih Mas? Aduh. Dogolan mampu melompat 20 kali dari panjang tubuhnya. Dogolan ini merupakan jenis serangga yang memiliki metamorfosis tidak sempurna, yakni hanya 3 kali. Dari telur berubah jadi nimfa atau dogolan, dan kemudian berubah menjadi belalang dewasa. Kalau masih aktif tuh, geli banget. Saya pun penasaran untuk memanjat pohon untuk menggoyangkan dahan. Ini juga ada ya Pak? Ya, ada. Oh. Ayo Pak, siap-siap ya, jagain bawah ya. Ya. Tapi injeknya jangan agak ke sini loh. Ya, injek yang mana nih Pak? Yang dekat pohon yang besar. Oke Pak. Tenang Pak, udah jago nih. Jadi bagi tugas nih, yang satu di atas pohon ngoprak-ngoprak, yang bawah ngambilin. Karena kalau nggak langsung diambilin, nanti pada kabur. Siap ya Pak? Tuh Pak, jatuh tuh. Nah. Oh, langsung lompat-lompat. Ternyata beda sensasinya di atas ini sama yang di bawah ngejar-ngejar. Susah loh, ini yang satu pegangan, yang satu ngoprak-ngoprak gini. Tuh, masih jatuh tuh Pak. Itu di bawahnya tuh, nah. Yuk, turun, banyak semut. Meskipun menjadi hama, namun belalang memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga banyak dicari oleh warga Gunung Kidul. Dan tak hanya saya saja, banyak warga lain yang memanfaatkan momen ini untuk berburu dogolan. Woi. Terus Pak. Kerok-kerok yuk. Aduh, ini namanya hujan belalang, Mas. Saya. Udah ya Mas ya. Oke. Biasanya kalau di sini diolah apa nih Mas? Diolah bumbu bacem. Bumbu bacem. Iya. Oke, kita mau masak bumbu bacem. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wes Pak. Bersama ibu-ibu dari Pelayan Gunung Kidul, saya akan membuat kuliner khas Gunung Kidul, yakni bacem dogolan. Selain bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, daun salam, ketumbar, dan cabai, yang tak boleh ketinggalan dalam membuat bacem ini adalah gula merah. Seperti biasa, keahlian saya adalah menghaluskan bumbu-bumbu. Tak seperti belalang dewasa yang harus dibuang sayapnya dan kotorannya terlebih dahulu, dogolan ini bisa langsung dimasak. Yuk, waktunya kita bacem. Sebelum digoreng, dogolan direbus terlebih dahulu.
tuang air ke dalam penggorengan, kemudian masukkan bumbunya. Yang paling penting kalau masak baceman tuh ini. Gula Jawa. Ojo nganti lali. Waktunya dogolannya dimasukin. Iya. Jadi nggak harus sampai airnya mendidih, udah bisa langsung dimasukin ya Bu ya. Setelah matang, dogolan kemudian diangkat dan ditiriskan. Namun belum cukup di situ untuk menikmati bacem dogolan. Agar lebih enak, dogolan ini kemudian digoreng. Kalau minyaknya udah panas langsung cos. Sudah matang. Terus kita makan. Enaknya gini nih, begitu mateng langsung disantap. Masih panas-panas gini ya Bu? Iya. Dan ini aroma rempahnya tuh berasa banget. Mau ngicipin nggak? Mau dong, oke. Masih panas. Masih panas. From the wajan. Iya, nih dogolan. Dogolan. Kriuknya enak ya Bu ya? Iya dong. Selain rasanya mirip seperti udang, yang menjadi keunikan dari dogolan ini adalah kriuknya. Tekstur dogolan akan terasa renyah saat dikunyah. Ini biasanya di sini dijadiin cemilan atau buat lauk Bu? Bisa buat lauk, bisa buat cemilan. Oh, selera ya? Selera, ya. Tapi dicemilin aja udah enak Udah nih. enak. Apalagi masih hangat. Hangat kayak gini ya? Mantap. Enak tenan. Meski terbilang kuliner ekstrim, namun dogolan memiliki cita rasa yang enak. Selain itu, dogolan mengandung gizi dan protein yang tinggi sehingga bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Pokoknya kalau datang ke Jogja, apalagi ke daerah Gunung Kidul, wajib banget cobain baceman dogolan. Selain rasanya yang enak, ini tuh mengandung protein yang tinggi, jadi sehat untuk tubuh kita ya Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jawa Tengah, alam dan kearifan masyarakatnya memang tak pernah habis untuk merangkai cerita petualangan. Kabupaten Rembang salah satunya, tepatnya di Desa Kajar, Kecamatan Lasem. Hal yang paling menarik ketika datang ke suatu daerah itu mengikuti kegiatan warganya yang ada di sini nih. Dan sekarang saya udah bersama Mbak Ria dan Mbak Ida mau metik bunga yang satu ini nih. Siapa sih yang nggak tahu bunga ini? Tuh. Mawar merupakan salah satu jenis bunga yang memiliki lebih dari 100 spesies. Bunga yang berasal dari benua Asia ini telah tersebar luas ke seluruh belahan dunia. Masyarakat Desa Kajar pun memanfaatkan keberadaan bunga mawar untuk dipetik hasilnya. Jadi bunga yang dipetik itu bukan yang kayak gini nih. Kalau yang kayak gini nih dia udah kering, udah mulai layu. Dan kalau dibandingin sama yang ini tuh. Kelopaknya itu masih utuh, terus masih fresh. Jadi yang dipakai biasanya yang ini ya Mbak? Iya Mbak. Tapi jangan khawatir, yang ini pun masih bisa diolah. Untuk memetik di kebun yang terbilang rapat seperti ini, harus hati-hati. Duri-duri pada batang mawar sangat runcing dan tajam jika terkena kulit. Wangi. Taruh sini ya Mbak ya? Tuh, cantik kan bunganya? Masyarakat Kajar sudah lama membudidayakan bunga yang selalu menjadi simbol kecantikan ini. Mulai dari pekarangan rumah, tanaman tumpang sari, hingga menyediakan lahan khusus seperti tempat yang saya petik sekarang. Saat memetik bunga seperti sekarang, juga harus memperhatikan sekitar. Ulat biasanya makannya Jangan ini. sampai ada hama yang tertinggal di batang mawar. Nih, kita menemukan salah satu hama yang ada di sini. Tuh, ulat bulu. Jadi kalau nemu kayak gini tuh harus langsung diambil. Karena kalau enggak, aduh dia bolak-balik Mbak ulatnya. Karena kalau enggak diambil, lihat tuh, bunganya dimakan sama ulatnya.
Perawatan tanaman bunga genus rosa ini terbilang cukup mudah dan sederhana. Lahan harus terjaga tetap basah dengan sirkulasi air yang cukup. Oh, jadi airnya itu nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak bunganya juga hasilnya nggak bagus. Terus kalau terlalu sedikit dia juga kecil ya, kering ya. Nah, jadi harus pas. Meski sekarang merupakan masa puncak berkembangnya bunga mawar, tapi masyarakat sini biasa memetik sesuai kebutuhan atau permintaan saja. Kok saya deg-degan ya? Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh. Oh, kalau kelopak yang bagian bawah, dia ada pahitnya. Tapi Iya, kalau yang atas, yang tengah, terus ke atas gitu, dia nggak begitu pahit, malah ada manisnya, sedikit banget. Yuk kita olah yuk Mbak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak perlu campuran bahan yang ribet dan susah untuk membuat selai dan wedang marem kali ini. Cukup gula pasir, gula batu, jeruk nipis, jahe, batang sereh, dan kayu secang. Nih, kita mau bikin olahan makanan dan minuman yang unik. Bahan dasarnya bunga mawar. Ini saya baru tahu loh Mbak. Bunga mawar bisa diolah jadi makanan dan minuman. Untuk selai bunga mawar, bahan utamanya tentu saja kelopak-kelopak bunga yang sudah dibersihkan. Campur dengan gula untuk mengikat warna dan air jeruk nipis biar menambah rasa segar. Kelopak bunga mawarnya dicampur sama gula pasir, terus dikasih jeruk nipis, habis itu diremas-remas ya? Iya. Nah, tujuannya biar kelopaknya ini lemas, terus habis itu nanti ketika diolah, warnanya tuh biar lebih keluar, lebih cantik warnanya ya. Enak loh. Ada manisnya, ada asamnya, tapi wangi. Gimana sih makan makanan yang wangi? Enak ya? Ada sensasi tersendiri gitu. Kalau semua sudah tercampur rata dan beremasan bunga sudah lunak, barulah bisa masuk tahap perebusan. Tak lupa tepung maizena yang sudah dicampur air untuk mengentalkan adonan. Ada po? Bisa dilihat warnanya tuh menggoda banget. Telonya itu warnanya kuning, terus selainya warnanya merah. Warna-warni ya Mbak ya. Makan ya. Yuk Mbak, yuk makan yuk. Juara rasanya. Rasanya tuh mirip kayak selai stroberi, tapi menurut saya lebih enak ini. Karena apa? Karena ada aroma mawarnya, jadi lebih greget gitu makannya ya. Baik. Setengah jam bukanlah waktu tunggu yang lama untuk membuat selai bunga mawar. Nih, jadi makan selai itu nggak harus sama roti pasangannya, bisa sama telo ya Mbak ya. Kalau menurut saya rasanya tuh jauh lebih enak yang pakai telo gini nih. Berbeda lagi cara membuat wedang maremnya. Kelopak bunga yang sudah diremas-remas bisa langsung direbus bersama jahe, batang sereh, dan kayu secang. Tak lupa masukkan gula batu sebagai penambah rasa manis wedang maremnya. Bisa terlihat kan, bunga yang tidak dilumuri gula warnanya langsung lurung begitu terkena air panas. Nih, wedang maremnya enak tenan. Marem itu mawar rempah ya Mbak? Iya. Rasanya tuh kayak wedang tapi ini jauh lebih enak lagi karena pakai bunga mawar itu, jadi aromanya lebih harum. Tidak hanya cantik dan harum saja, bunga mawar memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tentunya. Kandungan vitamin C di dalamnya tentu bisa membantu meningkatkan imun tubuh.
Tingginya kandungan vitamin E di dalam bunga mawar juga mampu membantu menjaga kesehatan kulit, baik itu dari luar maupun dari dalam. Pengalaman baru nih buat saya bertualang di Desa Kajer. Saya tuh udah sering banget nemuin ini, siapa sih yang nggak tahu bunga mawar. Tapi untuk pemanfaatannya saya baru tahu sekarang. Ternyata bunga mawar itu bisa diolah jadi minuman yang enak, bisa diolah jadi makanan yang luar biasa enaknya juga ya Mbak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.